Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dinda Amalia. Saya dari kelas D Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Terima kasih karena sudah mampir di video animasi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai materi ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita semua kesempatan dan juga nikmat hidayahnya sehingga kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan hingga saat ini. Nah, langsung saja sebelum kita membahas Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kita akan membahas Pancasila terlebih dahulu. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah membahas pengertian dari Pancasila, maka kita membahas makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki konsep-konsep yang harus dipahami sebelum memahami maknanya. Konsep-konsep dasar dari persatuan dan kesatuan yaitu persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi, nasionalisme, dan patriotisme. Secara sederhana, persatuan memiliki arti gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan utuh. Dengan kata lain, persatuan adalah menyatukan bermacam-macam corak ke dalam sebuah wadah sehingga menjadi satu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Maka dari itu, kita harus terus membina persatuan bangsa. Dalam persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus senantiasanya menyatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dulu, penjajah berhasil menjajah Indonesia sampai beratus-ratus tahun. Hal itu karena kita, bangsa Indonesia, belum mampu untuk bersatu. Masyarakat belum memahami persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian ini tentunya dimanfaatkan oleh penjajah untuk terus memecah belah Indonesia. Konsep kesatuan bangsa Indonesia meliputi kesatuan wilayah dan sosial. Kesatuan wilayah bangsa Indonesia meliputi kesatuan darat, laut, dan udara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara sebagai politik kewilayahan, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang sebagian besar lautan dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah perairan menjadi wilayah pokok, bukan hanya wilayah pelengkap. Laut menjadi bagian yang menyatu dengan daratan, bukan sebagai pemisah antara pulau yang satu dan yang lainnya. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial terwujud dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam kesatuan politik berarti mengakui bahwa keutuhan wilayah nasional dan segala kekayaannya adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan seluruh bangsa yang menjadi milik bersama. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan memeluk berbagai agama merupakan kesatuan bangsa yang bulat. Kesatuan dalam bidang politik berarti secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan dan mempunyai tekad, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, mengakui bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi yang menjadi landasan dan pembimbing bangsa untuk mencapai tujuannya. Memahami bahwa bangsa Indonesia harus hidup berdampingan dengan rukun bersama negara lain dan ikut serta dalam menertibkan dunia. Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, adanya kesatuan asas kerohanian, kesatuan pandangan hidup, kesatuan ideologi adalah sangat penting dan bersifat sentral. Karena suatu bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui ke arah mana tujuan bangsa itu ingin dicapai,
maka bangsa itu harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi maupun satu asas kerohanian. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Namun demikian, bahwa perbedaan itu harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia atau suku bangsa sebagai makhluk pribadi dan dalam masalah ini bersifat biasa. Namun demikian, dengan adanya kesatuan asas kerohanian yang kita miliki, maka perbedaan itu harus dibina ke arah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagiaan bersama. Maka disinilah letak fungsi dari kedudukan asas kerohanian Pancasila sebagai asas persatuan, kesatuan, dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam masalah ini, maka membina, membangkitkan, memperkuat, dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting artinya. Sehingga persatuan dan kesatuan tidak hanya bersifat statis, namun harus bersifat dinamis. Perbedaan-perbedaan itu tidaklah mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena memiliki daya penarik ke arah kerjasama yang saling dapat diketemukan dalam suatu perpaduan dan sintesa yang memperkaya masyarakat sebagai suatu bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat hidup bangsa sekaligus berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia, yang dalam penghayatan Pancasila merupakan penghayatan material, kemudian diwujudkan dalam pengamatan subjektif Pancasila. Sila-sila dari Pancasila sebagai asas kehidupan adalah cita-cita hidup yang seharusnya terus diamalkan. Tak ada hentinya, semakin baik dan semakin sempurna. Pancasila sebagai pandangan hidup dasar, pemersatu bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan kelima sila yang terdapat dalam dasar negara tersebut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mengakui serta memuliakannya sebagai pencipta alam semesta. Memiliki tingkah laku susila sehari-hari sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Menghormati kemerdekaan atau kebebasan orang dan umat lain untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Menghormati agama atau kepercayaan lain dan pemeluk atau penganutnya, ikut memperjuangkan terciptanya suasana yang baik bagi kehidupan beragama dan melawan hal-hal seperti pertunjukan dan penertiban yang merugikan hidup moral keagamaan orang banyak. Ikut memperjuangkan adanya kerukunan dan kerjasama antara umat beragama dan melaksanakan sila-sila lain dan menjalankan tugas sehari-hari sebagai bakti terhadap Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dengan mengakui dan memperlakukan setiap orang tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan kedudukan sebagai sesama manusia yang berakal budi. Memperlakukan sesama manusia sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain dengan mengambil sikap tenggang rasa. Dalam menuntut hak-haknya tidak main hakim sendiri, tapi menempuh jalan hukum untuk menjamin keadilan. Memperlakukan bangsa-bangsa lain sebagai sesama anggota umat manusia dan menghormati hak-hak mereka. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, di mana dengan Persatuan Indonesia itu ikut membela kebenaran, keutuhan wilayah, keamanan, dan kesejahteraan Indonesia. Memiliki kesadaran dan kebangsaan nasional Indonesia, serta mengembangkannya. Menjunjung tinggi dan mencintai Indonesia sebagai kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan ekonomi, maupun kesatuan pertahanan dan keamanan. Memiliki dan mengembangkan solidaritas terhadap sesama warga negara, menjunjung tinggi dan ikut mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, termasuk pandangan hidup dan moral bangsa,
Dasar Falsafah Negara dan Bahasa Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dengan menghormati keyakinan dan pendapat sesama karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Ikut dalam pemilihan umum guna memilih wakil-wakil rakyat untuk MPR, DPR, dan DPRD. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dan menerima serta melaksanakan keputusan hasilnya. Mematuhi hukum nasional, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, dan peraturan perundangan lain sebagai keputusan bersama rakyat. Menyadari diri sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanakan tugas-tugasnya, seperti yang terkandung dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing, demi terwujudnya kesejahteraan umum itu. Ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam perekonomian dan mendapatkan bagian yang wajar dari pendapatan nasional. Memperjuangkan diadakannya jaminan-jaminan sosial bagi segala lapisan masyarakat dengan pelaksanaan kesejahteraan sosial yang baik. Mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang ditetapkan oleh negara sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam membayar pajak secara jujur sesuai undang-undang yang berlaku. Tindakan-tindakan yang terkandung dalam kelima sila pada Pancasila yang disebutkan di atas merupakan ciri-ciri manusia Pancasila. Dengan melaksanakannya sebagai warga negara adalah wujud ikut serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat memberi manfaat yang beragam. Hal ini bahkan tertuang di dalam Pancasila sila ketiga. Manfaat dari persatuan dan kesatuan ini harus dijaga oleh bangsa Indonesia. Manfaatnya seperti dapat memperkuat jati diri bangsa, dapat memperkuat ketahanan nasional sehingga siap dalam menghadapi ancaman atau gangguan dari musuh. Persatuan dan kesatuan akan mewujudkan kehidupan yang selaras di dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, akan terlaksanakannya gotong royong yang baik. Adanya rasa saling tolong-menolong dan bekerja sama selalu tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. Selalu terjaganya kerukunan dan tali silaturahmi, tidak terdapatnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat, dan dapat mengatasi perbedaan yang ada dengan kesadaran penuh. Dengan pembangunan nasional bisa berjalan dengan lancar dan aman, mempermudah dalam memajukan bangsa dalam berbagai bidang, dan mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih baik dan mudah untuk dicapai. Terciptanya suasana yang damai, aman dalam kehidupan bangsa yang disebabkan karena masyarakat sangat menjunjung tinggi solidaritas dan toleransi. Adanya pergaulan antara sesama menjadi lebih akrab, dan terhindar dari pertengkaran atau permusuhan di dalam masyarakat Indonesia. Dengan adanya manfaat persatuan dan kesatuan, masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Sekian dari materi yang saya bahas mengenai Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semoga materi yang saya bahas ini dapat memberikan manfaat bagi penonton. Jika ada kata-kata yang salah, itu berasal dari saya, karena kesempurnaan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya menonton video animasi saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.